Saudara-saudari, pencinta renungan harian Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 3 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudari yang terkasih, orang tua yang begitu mengasihi anaknya tentu akan melakukan apa saja demi kebaikan anak-anaknya. Misalnya, anaknya ingin menjadi seorang imam atau seorang pastor, maka orang tua yang baik akan mendukung cita-cita anaknya, bukan malah melarangnya. Dia akan berusaha untuk mendukung dan membiayai pendidikannya di seminari sampai dia menjadi seorang imam atau menjadi seorang pastor. Hal yang sama juga terjadi pada diri Allah. Allah begitu mengasihi manusia. Dia tidak ingin manusia tetap hidup dalam dosa dan mengalami kebinasaan. Karena itu, Dia lalu mengaruniakan atau mengutus Yesus Kristus, Putranya yang tunggal ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, tidak mendapatkan hukuman, melainkan memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus, Putra Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus adalah bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Dia adalah anugerah Allah yang tak ternilai dalam hidup kita. Karena melalui Dia, kita yang seharusnya dihukum karena dosa dan pelanggaran kita, memperoleh penebusan dosa berkat pengorbanannya di kayu salib. Dengan kata lain, Allah rela mengorbankan putranya yang tunggal demi cintanya kepada manusia, agar manusia yang berdosa mengalami keselamatan di dalam Dia. Masalahnya sekarang, apakah selama ini kita sudah menganggap Yesus Kristus itu sebagai bukti cinta kasih Allah atau anugerah Allah yang tak ternilai dalam hidup kita atau tidak? Kalau iya, apa buktinya? Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita mau jujur, selama ini kita kurang menyadari bahwa Yesus itu bukti cinta kasih Allah atau anugerah Allah yang tak ternilai dalam hidup kita. Mengapa? Karena seringkali kita masih kurang percaya kepadanya dan meragukan kemahakuasaannya. Tidak jarang kita lebih menyukai kegelapan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat daripada datang kepada Yesus, Sang Cahaya Dunia. Mari para saudara, dalam masa Prapaskah ini kita belajar untuk percaya kepada Yesus Kristus, Putra Allah. Mau datang kepadanya karena Dia adalah cahaya dunia. Hanya dengan demikian kita akan dibimbing ke jalan yang benar dan mampu menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah terindah yang Kau berikan kepada kami melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Bantu kami untuk senantiasa percaya kepadanya, mau datang kepadanya, dan membiarkan diri kami dibimbing olehnya, sehingga nantinya kami mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik seturut kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.